Pemirsa, sebuah truk menabrak dispenser BBM di SPBU Rest Area kilometer 20 Tol Trans Sumatera Lampung Selatan. Kecelakaan ini mengakibatkan munculnya kobaran api dan membakar SPBU. CCTV merekam detik-detik truk melaju dengan kecepatan tinggi menabrak dispenser BBM di SPBU Rest Area kilometer 20 Tol Trans Sumatera Lampung Selatan. Kobaran api keluar disertai ledakan. Dua petugas SPBU yang berada di lokasi berupaya menyelamatkan diri. Usai kejadian, truk kabur melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Akibat insiden ini, dispenser SPBU hangus terbakar. Petugas yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Kecelakaan diduga akibat kontur jalan yang licin. Dengan kecepatan tinggi menuju arah SPBU di rest area 20B dengan kontur jalan yang licin, yang sedang basah akibat hujan. Lalu sisi belakang kanan koldis tersebut tergelincir dan menghantam dari SPBU tersebut sehingga terjadi kerusakan akibat. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, namun kerugian mencapai 200 juta rupiah. Polisi selidiki pengemudi truk. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Dua gudang penyimpanan limbah popok bayi dan pembalut wanita di Karawang terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kobaran api membakar dua gudang penyimpanan puluhan ton limbah popok bayi dan pembalut wanita di Desa Kalangsari, Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Api dengan cepat membesar melalap seluruh isi dalam gudang. Menurut saksi, api pertama kali muncul dari bagian atap gedung. Banyaknya material mudah terbakar seperti plastik dan kapas membuat api sulit dipadamkan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu panel listrik yang berada di atas dalam gudang. Ini limbah pempes sama pembalut perempuan di pergudangan. Dugaan sementara ini akibat apa sih? Dugaan sementara dari pihak karyawan informasi itu ada percikan api dari atas dekat atap. Ya diperkirakan ada arus pendek karena memang apinya dari atas. Berapa ini Pak yang terbakar Pak? Dua gudang. Yang gudang. parahnya ini dua gudang, yang sebelahnya lagi dilokalisir sama anggota semua. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Identitas pelaku pembobolan sebuah kantor kontraktor di kawasan Kampung Makassar, Jakarta Timur terungkap. Pada kejadian yang mengakibatkan kerugian hingga 2 miliar rupiah, dua pelaku telah ditangkap. Polisi telah mengidentifikasi satu pelaku lagi pada kasus pembobolan kantor kontraktor di Jalan Raya Pondok Gede, Kampung Makassar, Jakarta Timur. Terduga pelaku IH telah masuk daftar pencarian orang. Identitas IH terungkap setelah polisi memeriksa Alwin Hayoto dan Sofian Mualo yang lebih dulu tertangkap di kawasan Sention, Jakarta Pusat. Kemudian sementara ini kita masih melakukan pengejaran kepada pelaku lainnya yang sampai saat ini masih melarikan diri. Untuk saksi sendiri berapa orang yang diperiksa? Kalau untuk saksi sudah 2 orang yang kita periksa dan pelaku 2 orang yang kita tangkap. Saat beraksi, komplotan pelaku mencuri seluruh isi kantor berupa komputer, laptop, handphone, dan AC. Para pelaku bahkan menggasak kursi, meja, dan sejumlah dokumen penting lainnya. Kini kasusnya ditangani Kepolisian Sektor Makassar, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi menggerebek kampung narkoba di Medan, Sumatera Utara. Aksi kejar-kejaran terjadi saat pelaku berusaha kabur dari sergapan polisi. Berupaya kabur saat penggerebekan, polisi menangkap seorang pria yang diduga bandar narkoba di kawasan Jermal 15 Medan, Sumatera Utara.
Praktek jual beli narkoba marak di perkampungan ini. Dari penggerebekan ini, petugas juga menangkap pengedar besar narkoba di kediamannya. Sejumlah paket sabu dan uang diduga hasil penjualan sabu ditemukan di dalam lemari pakaian. Pelaku juga menyembunyikan alat timbangan dan plastik kemasan sabu di area belakang rumah. Selain itu, petugas juga menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi pesta narkoba. Di lokasi, petugas menemukan sejumlah alat hisap sabu bekas pakai. 6 pelaku diamankan petugas. Barang bukti yang dapat kami temukan ada sekitar puluhan gram narkotika jenis sabu. Untuk berat pastinya nanti akan kita timbang lagi, beberapa alat pakai sabu, dan uang sebanyak lebih kurang 3 juta rupiah. Selain menangkap 6 pelaku narkoba, polisi juga mengamankan beberapa mesin judi beromset jutaan rupiah. Para pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Sekelompok pelajar melakukan aksi penyerangan menggunakan senjata tajam ke salah satu sekolah di Kota Jambi. Aksi pelaku viral di media sosial. Pelajar SMKN 1 Kota Jambi panik berupaya menyelamatkan diri saat diserang oleh pelajar lain menggunakan senjata tajam dan kayu. Bahkan para pelaku juga melemparkan batu ke arah sekolah. Petugas keamanan menutup gerbang agar para pelaku tidak masuk ke area sekolah. Diketahui pelaku berjumlah 6 orang. Belum diketahui penyebab aksi penyerangan dan dari mana asal pelajar tersebut. Tidak tahu apa kejadian gitu kan, tapi tiba-tiba didatangi dengan satunya membawa barang, satunya bawa kayu. Tuh datang situ, yang satunya ngacungkan parang ke arah ke sini. Gitu. Jadi sesudah itu pihak keamanan kami di sini nutup pagar, kamu mau ngapain? Langsung lari anak yang 6 orang ini. Aksi penyerangan ini dalam penyelidikan polisi. Dari Jambi, Adrianus, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad pria penuh luka ditemukan di perkebunan salak di Sleman, Yogyakarta. Diduga jasad merupakan korban pembunuhan pencurian cabai. Warga dihebohkan dengan temuan jasad seorang pria 49 tahun di perkebunan salak di Turi, Sleman, Yogyakarta. Polisi melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi. Pria ini diduga melakukan pencurian cabai milik warga sekitar. Peristiwa berawal ketika korban mencuri cabai, namun dipergoki oleh pemilik lahan pada Rabu pagi lalu. Korban lalu dikejar dan dianiaya dengan senjata tajam. Korban yang kabur ke perkebunan salak ditemukan tewas pagi harinya. Menurut warga, korban telah 4 kali mencuri cabai. Selanjutnya HH mengejar, kemudian bisa meraih korban, mendekati korban, lalu menyabetkan celurit ke arah korban sebanyak 6 kali. Pelaku pembunuhan telah ditangkap polisi. Pelaku merupakan pelajar SMA ditangkap di rumahnya di wilayah Donokerto, Turi, Sleman. Saat kejadian, pelaku bersama rekannya sedang ronda malam menjaga lahan tanaman cabai. Polisi menyita barang bukti setengah karung plastik cabai hasil curian korban serta senjata tajam milik pelaku. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Seorang wanita tertipu suaminya yang ternyata seorang perempuan di Kota Jambi terbongkar setelah 10 bulan menikah. Terungkapnya kasus ini karena orang tua korban melaporkan gelar dokter pelaku yang ternyata juga palsu. Korban mengenal pelaku dari aplikasi perjodohan.
Foto cenderamata serta undangan pernikahan Yuni Saputri, seorang warga kota Jambi, bersanding dengan Dr. Ahanaf Arafif. Pernikahan Yuni dengan dokter lulusan Amerika ini berlangsung tahun lalu. 10 bulan berumah tangga, pernikahan berakhir laporan penipuan ke kantor polisi yang dilakukan Dr. Ahanaf Arafif pada Yuni. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jambi, Yuni mempermasalahkan gelar Dr. Arafif yang ternyata palsu. Selain itu, selama 10 bulan menikah, keduanya tidak melakukan hubungan suami istri. Pelaku ternyata seorang wanita bernama Aryani. Memang korban tertarik karena si terdakwa ini mengaku dokter lulusan universitas luar negeri yang mempunyai gelar berbagai macam lah. Salah satunya di New York katanya, lulusan New York. Sebenarnya dari awal sudah ada gambaran bahwa asal muasal korban ini melapor, orang tuanya kata merasa curiga bahwa menantunya ini bukan seorang laki-laki melainkan wanita. Korban selama ini percaya suaminya pria karena sejak berkenalan di media sosial hingga keseharian berpenampilan pria, meski tidur bersama tidak melakukan hubungan suami istri. Korban sendiri menurut jaksanya waktu sidang pertama memang agak sedikit shock dan memang sekarang mulai ada kayak trauma ya, atau trauma mungkin ya lumrahnya korban yang terpukul dan kecewa berat setelah mengetahui merasa ditipu selama 10 bulan. Keluarga curiga setelah terdakwa meminta uang puluhan juta rupiah untuk mengobati orang tua korban. Terdakwa ternyata tidak mengetahui peralatan medis meski mengaku sebagai seorang dokter. Warga sekitar tak pernah curiga karena penampilan nyaris sempurna sebagai seorang pria. Pernikahan terdakwa dilakukan secara siri. Selama ini tidak curiga berarti? Tidak nampak perempuan itu. Oh. Taunya lanang. Termasuk suara atau? Termasuk suara. Saya pun tahunya dia lanang, memang tidak ada curiga saya perempuan, dia tidak perempuan gitu. Nah, dokumen-dokumen sendiri Pak? Kalau dokumen pernah saya tanya. Jadi mana KTP sebenarnya? Kalau KTP Pak RT dengan kakak itu saya sudah rubah. Sekarang lagi dalam kepengurusan di Dukcapil. Terdakwa terancam hukuman 10 tahun penjara dijerat pemalsuan gelar perguruan tinggi. Sidang masih akan dilanjutkan pekan depan. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.